teman-teman, pada kesempatan ini kelompok kami akan membahas 2 poin penting. Yang pertama, sifat gerak otot dan jenis-jenis gerak. Yang kedua, gangguan dan kelainan pada otot. Sifat gerak otot dan jenis-jenis gerak. Sifat gerak otot dibedakan menjadi 2, yaitu otot sinergis dan otot antagonis. Otot sinergis adalah pasangan otot yang bekerja sama dengan tujuan yang sama. Contohnya seperti jari saya, mereka sama-sama lurus. Nah, kemudian sama-sama bengkok. Mereka adalah pasangan otot yang sinergis. Sedangkan otot antagonis adalah pasangan otot yang kerjanya berlawanan. Contohnya seperti jari saya tadi. Nah, sekarang satunya bengkok. Yang satunya lurus, satunya bengkok. Mereka berlawanan kerjanya. Sama seperti ini juga, satunya bengkok, satunya lurus. Mereka berlawanan. Kerja otot akan menghasilkan beberapa jenis gerakan. Contohnya ada 5 pasang nih. Yang pertama pasangannya adalah abduksi dan aduksi. Abduksi adalah gerakan menjauhi tubuh. Contohnya seperti ini. Tangan saya sedang menjauhi tubuh. Kemudian ada aduksi, lawannya yaitu gerakan mendekati tubuh. Seperti ini. Kemudian ada depresi dan elevasi. Nah, orang depresi itu bagaimana sih? Mereka biasanya kepalanya menghadap ke bawah dong. Nah, jadi depresi adalah gerakan yang arahnya ke bawah seperti ini. Dan elevasi adalah gerakan yang arahnya ke atas seperti ini. Kemudian ada supinasi dan pronasi. Dan orang yang makan sup itu seperti gimana sih? Mereka pakai apa biasanya? Tentu saja mangkuk dong, agar kuahnya tidak tumpah. Nah, mangkuk itu seperti apa? Seperti ini. Ini adalah supinasi. Kemudian pronasi lawannya seperti ini. Supinasi, pronasi. Kemudian ada gerakan ekstensi dan fleksi. Ekstensi adalah gerakan yang meluruskan. Gerakan lurus seperti ini. Gerakannya lurus, lurus, lurus. Kemudian ada fleksi, gerakan membengkokkan. Gerakan bengkok bisa seperti ini. Bisa juga ini ekstensi. Kemudian jadi begini. Dia adalah gerakan fleksi. Kemudian yang terakhir adalah pasangannya inversi dan eversi. Inversi adalah gerakan yang ke dalam tubuh. Contohnya di sini. Dia gerakannya mendekati, hampir mirip dengan gerakan aduksi. Inversi gerakannya ke dalam, sedangkan eversi gerakannya keluar. Seperti ini juga bisa. Inversi, kemudian eversi gerakannya keluar. Inversi masuk ke dalam, eversi gerakannya keluar. Gangguan pada otot disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor luar dan faktor dalam. Faktor luar meliputi kecelakaan dan serangan penyakit, sedangkan faktor dalam meliputi bawaan, kesalahan aktivitas, atau aktivitas otot yang kurang dan berlebihan. Gangguan karena serangan penyakit. Yang pertama, penyakit tetanus, yaitu saat otot mengalami kejang, terutama pada leher dan rahang, yang dapat menyebabkan kematian. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani. Yang kedua, ada penyakit atrofi otot, yaitu penurunan fungsi otot karena otot mengecil dan kehilangan kemampuan berkontraksi, disebabkan oleh virus polio. Gangguan karena kesalahan aktivitas. 1. Kram atau kejang. Terjadi akibat kontraksi otot yang terus-menerus. 2. Hipertrofi otot. Membesarnya ukuran otot akibat aktivitas otot yang berlebihan. 3. Kaku leher atau stiff. Terjadi karena hentakan yang mengakibatkan otot trapesius meradang. Gangguan otot bawaan dibagi menjadi 2, ialah distrofi otot dan juga hernia abdominal. Distrofi otot ialah penyakit melemahnya otot akibat cacat genetis. Dan hernia abdominal ialah dinding otot yang merobek hingga mengakibatkan usus melorot hingga ke rongga perut. Sekian dari kami. Terima kasih.